Kembali lagi bersama gue di Sarjana S2. Saran zaman now yang serius tapi santai. Dengan gue di sini Alicia. Ini ketemu lagi dengan ada tamu kita juga. Ini dari Robert and Associate pastinya. Mungkin boleh perkenalan diri dulu nggak nih dengan Mbak siapa nih? Aku panggil Kak, Mbak, apa Miss, Sister? Sis boleh sih ya, keren ya. Oke. Dengan siapa nih Mbak? Dengan Nina. Oke, dengan Mbak Nina. Mungkin boleh Mbak Nina boleh ceritakan sedikit nggak nih, perkenalan diri sedikit. Mbak Nina tuh sebagai apa sih di Robert? Background pekerjaannya tuh apa? Sebelumnya gimana kayak gitu? Oke, jadi saya dengan Nina. Jadi saya salah satu konsultan di Robert and Associates. Backgroundnya sih fokusnya di ISO Quality Management, ISO 9001, kemudian ISO ya anti bribery management system, ISO 37001, betul, anti penyuapan yang lagi hits banget. Dan saya juga handle untuk food safety management system ISO 22000 terkait dengan buat food and beverage ya. Yes, betul, cocok banget. Oke. Sebelum menjadi konsultan di Robert nih mungkin apa sih pertimbangan yang Mbak Nina pikirin gitu sebelum oke nih gue mau jadi konsultan di sini aja, atau sebelumnya Mbak Nina kan sebelumnya ini pekerjaan pertama atau bagaimana nih Mbak? Sebelumnya itu saya berkecimpung di industri sih, industri makanan sih. Jadi kebetulan karena background pendidikannya adalah teknologi pangan, jadi dulu itu fokusnya ke industri makanan. Jadi kayak ibaratnya sih saya dulu monitoring untuk produksi. Jadi menyusun flow proses untuk produksi dari penerimaan bahan baku sampai packing sampai delivery. Kayak quality control gitu atau? Lebih ke produksi sih jadinya. Quality assurance lah ya mungkin ya, lebih ke quality assurance-nya. Tuh. Terus pertimbangannya nih mau menjadi seorang konsultan di Robert tuh gimana tuh? Awal-awalnya tuh boleh deh diceritain sedikit. Oke. Ini agak sedikit konyol sih. Nggak konyol sih, mungkin lebih kayak gimana ya, cita-cita gitu ya. Dulu tuh ya kalau ngelihat orang-orang yang kerjanya nih keren nih, wih pakai blazer gitu kan, pakai blazer, pakai celananya agak bukat gitu kan, terus datang ke perusahaan tahu dong gitu kan, cewek gitu lah pasti gitu ya, itu kayaknya wih, keren ya gitu kan. Kalau saya dulu di industri udah butut gitu kan, bukan butut maksudnya kayak nggak mungkin lah ya rapi-rapi gitu kan, soalnya gitu nggak mungkin ya pakai batik, betul, blazer, gerah, boro-boro pakai alis gitu kan, pakai alis, boro-boro pakai alis gitu. Punya kuku aja tuh nggak boleh dulu. Gitu di sana. Ya, dulu tuh kalau di food industry kayak gitu, kita benar-benar simple banget. Terus kayak punya mimpi kayak pengen yang kerjaannya juga ketemu banyak orang. Saya tuh seneng ketemu banyak orang. Tuh kayak kenalan sama, bukan kenalan sih, lebih kayak suka sosialisasi ya, dengan orang baru. Benar. Terus kan karena kalau ketemu dengan orang yang misalkan dia kerjaannya di bidang ini, kita kan punya banyak pengalaman baru lagi kan, kita punya cerita baru lagi gitu. Jadi sharing-sharing juga. Betul. Terus melihat salah satu dunia konsultan kan bekerja seperti itu ya, dimana kita tuh harus ketemu banyak orang, kita harus bisa mempresentasikan produk kita, meyakinkan mereka gitu kan. Jadi juga ya itu sih salah satu alasan kenapa saya memilih menjadi konsultan. Jadi sebenarnya alasan awalnya tuh lebih ke simple banget, lebih ke ya. Wih keren loh gitu. Tapi udah berapa lama nih menjadi konsultan di Robert nih? Konsultan di Robert sendiri sih udah 3 tahun. Lumayan banget ya. Padahal dari sesimpel itu tiba-tiba udah nyaman apa gimana? Nyaman ya, striving kali ya, lebih kayak ya saya mencoba untuk memperbaiki ya, menaikkan lagi lah performa. Apa sih motivasinya sebagai konsultan tuh? Motivasi sebagai konsultan itu seru karena setiap ada proyek baru, setiap ketemu dengan klien baru, dengan bisnis mereka yang berbeda-beda, itu bakal ketemu lagi banyak cerita, banyak skenario yang akhirnya tuh kita harus berpikir ini mesti diapain ya gitu supaya diperbaikinya gimana ya. Itu sih yang bikin seru sih. Jadi ngerasa ada adrenalinnya. Yes, tertantang jadi gitu nggak loh. semu ya gitu-gitu Yes, aja, nggak monoton gitu guys. Nah terus produk ISO itu kan ada cukup banyak. Gimana sih cara Mbak Nina nih
menguasai produk-produknya itu kalau di Robert tuh harus menguasai semua atau mungkin ada fokus-fokusnya ke ISO apa aja dan cara belajarnya tuh sistemnya seperti apa? Oke. Sebenarnya kan Robert tuh bisa menyediakan berbagai jenis ISO ya. Cuman memang kita ada ya setiap konsultan itu akan punya strength-nya masing-masing dan mereka akan fokus masing-masing ke setiap ISO-nya itu. Cara belajar ya. Cara belajarnya adalah memang dulu assignment dulu sih. Pertama kali pasti assignment dulu kan. Oke, handle untuk ini ya gitu, untuk terkait dengan anti bribery ya gitu. Training yang pertama itu udah pasti banget kita dikasih trainingnya dulu gitu kan. Betul, belajar dulu. Terus tapi cara belajar yang paling efektif itu adalah diterjunin. Mau nggak mau tuh harus bisa gitu. Belajar sendiri. Betul. Jadi kayak lebih ke learning by doing ya. Gitu. Oh, ketemu skenario ini. Oh, ini loh yang mesti disiapin. Ketemu skenario oh ini loh yang mesti dibuat. Berarti ya secara nggak langsung lebih ke proses pembelajaran sendiri ya, walaupun disuapin sama leadernya. Betul. Tapi lebih belajar ke diri sendiri itu seperti apa. Ya diterjunin aja ke kolam, dijeburin aja. Karena kalau kita nggak terjun ke kolam kita nggak akan tahu rasanya kan. Cuman disuapin dengan dengar. Betul. Nah mungkin gimana sih cara ikut ritme pekerjaannya? Karena kan kalau konsultan ini kan yang pastinya waktu pekerjaannya juga ya tahu sendiri lah ya. Ya kalau orang mungkin udah kelar jam 5 baru bisa kelar jam 8, jam 9 jam malam 10 gitu ya kadang. Betul. Atau mungkin begadang nih nyusun report. Gimana tuh cara mengikuti ritme pekerjaannya sampai bisa 3 tahun loh. Cara mengikuti ritme dibawa enjoy aja sih. Ya mau nggak mau kan harus diselesain ya. Iya. Apapun yang terjadi kan harus diselesaikan. Jadi ya dibawa santai, tapi juga tidak melupakan cara untuk menghibur diri, cara untuk bikin healing. Lagi tren banget ya healing gitu ya. Bentar lagi saya mau kembali nih. Aduh, banget panik. Gitu sih dibawa enjoy sih, dibawa enjoy. Terus kayak cari suasana yang menyenangkan untuk kerja baru. Jadi ya walaupun di lingkungan pekerjaan nggak monoton tapi tetap diri sendiri perlu sesuatu something new gitu. Makanya saya hobi banget ya kerja kalau jalan-jalan ke klien. Enggak sih, ke kafe duduk kerja. Iya meskipun menguras dompet. Karena suasananya mendukung juga. Lebih produktif. Oke. Nah mungkin selama menjadi konsultan nih pernah nggak sih mengalami masalah di dalam pekerjaan gitu ya, mungkin dengan klien atau ada masalah internal yang secara nggak langsung mempengaruhi di reportnya atau gimana tuh, dan cara menghandle-nya tuh seperti apa? Masalah internal sih enggak ya, karena kan kita itu diberikan tanggung jawab sepenuhnya lah anggapannya ya terhadap proyek masing-masing gitu. Jadi tanggung jawab semua di kita gitu. Yang agak sedikit challenging lah ya anggapannya lah ya, itu adalah ketika bertemu dengan kondisi proyek yang koordinasinya sulit gitu. Jadi kita paham sih gitu loh, kita paham bahwa setiap klien itu punya kesibukannya masing-masing gitu. Cuman yang agak sulit adalah kalau kita butuh data gitu kan, kita butuh data tapi ya support datanya juga nggak bisa secepat itu, sedangkan di sisi lain perlu cepet kita dikejar deadline. Itu sih yang benar-benar bikin kayak gitu banyak ada sedikit apa gimana? Gimana ya? Aduh jangan deh. ada. Oke. Nah berarti menurut Mbak Nina nih, sabar dan fast respon tuh kunci proyek berjalan dengan baik. Nggak sih, apalagi paham banget ya Mbak Cia ya. Apalagi untuk seorang konsultan dan tim nih, mungkin meladeni klien, sabar dan fast respon tuh kunci atau sebenarnya ada poin lain juga? Atau itu utama gitu? Sabar tuh kunci banget. Parah. Tapi kalau fast response susah juga ya, karena kan kalau kayak misalnya betul kayak kita juga misalkan nih kayak kita lagi ketemu dengan klien ini gitu kan, nggak mungkin dong di tengah-tengah diskusi kita angkat telepon dulu untuk ngeladeninnya, susah juga ya. Minta pengertian juga sih, dan saya kayak kita juga menjelaskan kepada klien gitu loh. Oke bapak mohon maaf, respons gitu kan. Sabar sih yes, betul banget. Dan harus ini kali ya, harus time management dan juga harus
rapi ya, maksudnya kita mesti tahu gitu loh, oh hari ini loh yang mau saya kerjakan gitu loh, oh untuk pending dutiesnya apa aja sih yang mesti saya selesaikan, jadi biar nggak berantakan betul juga, jadi kayak tahu kemana. Kita tahu apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita selesaikan, itu semua udah list down, kalau nggak pasti banyak yang ketinggalan. Oke, pusing ya bahasnya. Padahal cuman teknis loh, belum masuk ke ISO-nya. Nah Mbak Nina nih fokusnya sekarang lebih ke ISO apa? Sekarang lagi fokusnya sih yang ke anti penyuapan ya, anti bribery management. Karena itu juga ini ya sudah diarahkan OJK ya. Betul, dari pemerintah kan, dari regulator kan juga udah mengarahkan terutama perbankan. Gitu. Nggak perbankan sih, industri keuangan lah ya. Service juga ya, rata-rata juga bisa mengimplementasikan. Mungkin boleh dong diceritain dikit nih pengalaman Mbak Nina pertama kali join Robert itu pas nge-handle klien itu seperti apa? Pertama kali banget ya. Pasti ISO ini ya. Dulu 9001 tuh yang multi management system. Jadi kan itu menjadi dasar lah ya, ibaratnya foundation dari semua ISO. Pertama kali banget itu adalah datang terus disuruh, dulu tuh masih offline. Gak ada tuh online tuh gak ada gitu ya. Jadi deg-degannya berasa banget. Jadi datang ke kantor klien gitu kan, apalagi kan baru hari pertama banget nih. Kalau dulu kan kayak ya kantor sendiri kan, datang ya udah tahu kita mesti kemana gitu loh. Ruangan saya, meja saya di sana. Datang ke klien, ini kemana? Pasti yang bingung. Iya, terus kayak kebetulan resepsionisnya juga, ibu mau cari siapa? Pas kita sebut PIC-nya tuh ternyata juga karyawan baru di situ gitu loh. Dia kayak enggak ada orang itu bu, ibu yakin? Kayak gila tuh ya. Dia kayak yakin bu, yakin enggak? Saya udah janjian loh mbak gitu kan. Gitu. Terus kayak abis itu pertama kalinya banget saya harus berdiri di depan banyak orang untuk kayak presentasi itu gitu lah ya. Rame banget gak tuh? 30-an lah ya. Tapi kan kaget juga ya. Iya pasti. Apalagi pertama kali ini semua mata tertuju pada saya gitu kan. Kalau salah nanti jadi banyak pertanyaan, banyak kayak gini ada sih, komplain gitu. Iya, tahu tekanannya itu loh sis kan. Itu di industri atau apa tuh? Itu waktu itu di keuangan. Oke. Terus habis itu ya gagap lah saya gitu ya, disuruh ngomong. Tapi sendiri atau ada yang dampingin? Tetap ada yang dampingin sih. Kebetulan waktu itu ada dampingin. Jadi kayak ya tapi tetap cuman masih harus tetap mau gitu kan. Terjun well gitu behave dong, harus well behave padahal tuh gemeteran gitu tangannya kan. Pasti sih pertama. Terus abis itu langsung disuruh training. Ya begitulah ya, tahu sendiri lah ya gimana ya, gitulah pokoknya kacau balau. Tapi untungnya saya bertahan. Aduh, itu baru pertama, itu berarti udah berapa tahun lalu ya. Tapi sekarang udah lebih ini kan ya, lebih percaya diri, lebih yakin. Iya sih, ya adapt lah ya. Tapi pernah nggak dikomplain klien? Entah dari Mbak Ninanya mungkin lo respon, atau mungkin Mbak Ninanya ada typo atau kesalahan sedikit gitu. Ada mungkin kan kadang-kadang kan kita nemuin sifat banyak orang yang sebenarnya bisa diselesain dengan cepat, dengan baik-baik, tapi dianya lebay gitu. Itu nggak ada yang tahu. Bener. Ini curhat apa gimana sih? Di komplainnya lo respon banget. Oh lebih ke situ. Tapi kan karena ada agenda kan, bukan memang pure ngebohong kayak emang nggak ngelihat, padahal emang ada agenda juga kan ya, kadang itu sih ya. Betul, karena kalau kita kayak lagi training gitu, lagi ngajar kan seharian full kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba dert terus kita lihat handphone gitu kan, nggak mungkin. Nggak enak profesional banget juga karena kita lagi handle yang lain. Nah tapi kalau di konsultan Robert nih mungkin ada bimbel atau bimbingan khusus nggak sih selain trainingnya itu? Dibantu banget sama manajer sih, jadi kayak sama senior gitu, bener-bener bantu ngebimbing. Project manager juga bantu ngebimbing, bener-bener ngasih contoh lah ya ibaratnya untuk area seperti ini apa yang harus dilakukan dan sebagainya gitu sih. Oke. Jadi tetap perlu dukungan dari leader gitu ya, secara nggak langsung, nggak dari trainingnya aja. Nah mungkin ini kan Mbak Nina udah 3 tahun ya kurang lebihnya.
Nah, lamanya menjadi seorang konsultan nih mempengaruhi nggak sih cara berkomunikasi kita dengan orang? Pengaruh banget. Semakin kita lama di dunia ini gitu ya, kan semakin banyak ketemu dengan orang. Terus kayak ada ribuan mungkin jutaan tipe gitu kan klien. Ada yang nyantai banget kliennya, ada yang kliennya rushing banget gitu, ngejar banget, beda-beda yang harus gitu. kita pahamin. Betul. Jadi itu membantu saya buat apa ya? Untuk bisa baca suasana dan bisa baca orang. Jadi kita juga tahu bagaimana memposisikan diri kita, terus kayak bagaimana cara kita mendeliver informasi kepada mereka tuh kita sesuai dengan other parties-nya gitu. Oke. Jadi ya secara nggak langsung tetap akan mempengaruhi ya lamanya bekerja dengan komunikasi sosialisasi dengan orang. Tuh. Nah, dengan menjadi konsultan nih Mbak Nina nih berarti merasa dirinya tuh menjadi seorang yang introvert atau extrovert. Karena kan introvert ya bisa aja ya kayak fokus kerja aja. Tapi kalau misalkan extrovert kan tapi bersosialisasi sama banyak orang juga. Nah, tapi kalau Mbak Nina nih merasanya dirinya lebih kemana nih sekarang? Saya dari awal extrovert sih. Dari awalnya extrovert sih. Cuman kayak dengan bekerja sama aja sih ya, tetap ekstrovert juga sih, tetap aja bawel gitu loh. Cuman atau lebih bawel. Tapi mungkin dengan sejak kerja di dunia konsultan ya kan ketemu orang baru terus gitu kan. Saya ekstrovert tapi dengan jadi konsultan tuh lebih kayak apa ya? Lebih luas lagi lah gitu. Kayak lebih bisa buka conversation, bisa nanya, karena udah biasa biasa duluan, gitu. Udah tahu gitu. sifat-sifat orang, jadi lebih tahu cara komunikasinya yang baik gimana. Kadang kan tetap ya gimana pun juga kita nggak bisa ngomongin kerjaan, terus kan boring banget juga, kan. Jadi harus bangun suasana santai juga gitu. Oke. Berarti lebih ngerasa lebih ekstrovert lagi secara langsung. Tapi mempengaruhi nggak sih waktu pekerjaan tuh sama waktu keluarga kayak gitu? Sedikit, tapi selama kita bisa pinter ngatur waktu, ya ada masanya lah ya ketika lagi kayak aduh mager banget nih, sumpah mager banget ya, itu keteteran banget lah ya, banyak banget pasti waktu sih, terbuang jadi betul gitu. Jadi kayak yang seharusnya buat me time, family time jadi kepake kan. Tapi dengan ya kalau kita bisa well manage project timeline, kemudian bisa bagi waktu gitu sih, nggak ada terlalu isu. Nah mungkin nih sebelum kita mau mencapai di puncak akhir komunikasi conversation kita mungkin ada nggak sih nih tips dari Mbak Nina, gimana sih tips untuk konsultan muda di luar sana, cara gimana ya mintanya sama yang muda juga nih. Gimana cara untuk menghandle klien dengan baik, gimana cara memperlakukan mereka, yang nge-treat mereka dengan baik sampai ya udah proyeknya kelar nih dengan sesuai timelinenya kayak gitu. Karena kan kalau konsultan kan memang variatif ya, ada yang muda, ada yang sudah ada umur. Cuman kan kalau anak muda tuh lebih pengen yang main-main, tapi pengen juga nih kayak sosialisasi sama orang. Nah gimana tuh cara tips-tips untuk mereka? Oke. Yang pertama adalah sabar. Sumpah itu harus banget. Balik kayak tadi ya, namanya sabar itu harus banget. Dan harus bisa pinter baca orang. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa oke, saya ketemu dengan klien yang tipenya itu senang sama kuliner. Ini contoh ya gitu. Senang sama kuliner. Jadi bahas topik seputar itu dulu. Maksudnya kayak cara kita mendekatkan diri dengan klien gitu. Karena kalau kita udah deket nih, udah klik, itu akan ada obrolan yang lain. Ya, dan kayak lebih terbuka gitu loh, kayak lebih kenal kan jadinya kan, kayak merasa cocok nih. Dari situ, berangkat dari situ komunikasi nyambung pasti. Apa yang kita komunikasikan ke mereka juga bisa paham. Jadi kita harus menyetarakan diri dengan klien gitu loh. Kita harus menyetarakan diri dalam artian kita harus paham cara kita untuk mendekati klien ini adalah oke, kita buka omongan dulu nih dari yang dia sukain dulu gitu kan. Jadi jangan takut juga untuk memulai. Untuk kepo tuh jangan takut. Itu beneran. Itu sebenarnya nggak salah. Nggak salah, asal jangan kepoin. Jangan terlalu. Gaji berapa Pak? Gitu kan? Nggak kan? Ya itu kurang ajar.
nggak boleh dicontoh gitu. Tapi kayak ya masih batas normal aja. betul, cari level kita sama gitu dengan seenggaknya klien juga merasa oh Mbak Nina supel nih, kayaknya asik juga ngobrol sama dia, nggak apa-apa deh buka obrolan dikit-dikit lama-lama jadi terbuka, jadi repeat order mulu kayak mungkin. Iya, salah satunya ya. Tapi dibalik itu kelancaran dari proyek tuh bisa terbukti sih. Jadi kalau misalkan kita bisa cocok nih, klop gitu sama kliennya. Jadi kalau kita minta sesuatu kayak Bu, boleh nggak tolongin gitu. Jadi kayaknya juga gimana ya, lebih mudah lah ya untuk kelancaran proyek gitu. Kemudian harus juga bisa baca suasana gitu. Kita harus tahu bahwa oke, kalau klien saya yang sifatnya santai, saya nggak boleh juga ikut santai gitu loh, nanti proyeknya bubar gitu. Tapi untuk klien harus ini ya tegas tapi ya sopan. Yes gitu. Tapi untuk klien-klien yang sifatnya kayaknya ada juga kan klien yang kejar gitu, maksudnya kayak perfeksionis banget nih kliennya nih, harus semuanya perfect, benar-benar harus 100% perfect. Kita juga harus bisa berusaha sebaiknya, tapi juga nggak boleh menjanjikan lah ya ibaratnya gitu loh, karena ya tetap sih, misalnya kita juga harus tahu bahwa ada batasnya lah ya yang bisa kita penuhi dan yang tidak. Jadi sifat nego tuh juga penting loh guys. Jadi kayak kalau memang belum bisa untuk dipenuhi, dijelaskan baik-baik gitu loh ya. Contoh tadi lah ya, saya belum bisa angkat telepon Bapak, mohon maaf, saya masih ngaudit, nanti akan saya penuhi gitu sih. Jadi baca. Seenggaknya kasih kabar komunikasi juga. Komunikasi jadi, penting ya. Kliennya juga nggak yang so sibuk banget atau gimana, karena kan pikiran orang beda-beda. Betul, dan ya mereka kan juga nggak tahu ya kita ngapain ya. Iya, nggak mungkin juga video callan. Mungkin posesif sekali kliennya. Kayak siapa? Kayak Niko. Mungkin nih sebelum kita akhirin podcast kita kali ini, mungkin boleh minta sedikit arahan juga nih dari Mbak Nina. Mungkin ada arahan atau saran nih untuk rekan-rekan di sana yang masih galau menjadi konsultan tuh dimulai dari mana sih? Lebih baiknya belajarnya tuh harus seperti apa? Susah nggak sih gitu? Mungkin ada arahan-arahan gitu, kunci-kuncinya. Belajar dari mana ya? Jujur kalau belajar standar dan teknisnya harus terjun dulu. Kalau buatku ya, itu harus terjun dulu. Karena awal banget baca standar pun juga kita kayak apaan sih nih gitu, nggak bisa sih. Udah tapi pusing pasti. Pusing banget, luar biasa. Tapi yang pertama kali harus dipelajari itu adalah mungkin lebih ke setidaknya tahu lah ya industri keuangan tuh ngapain gitu loh. Karena kan seenggaknya kita butuh tahu juga kan ini yang akan kita handle, bisnis proses yang akan kita perbaiki itu seperti apa gitu loh. Jadi harus belajar yang luas sih ibaratnya gitu loh. Jadi nggak boleh fokus cuman harus out of the box. Betul, nggak boleh belajar kayak cari tahu. Yes, nggak boleh kayak konsep manajemen, semua manajemen doang yang dipelajari itu nggak seperti itu gitu loh. Kita benar-benar harus bisa paham. Oke, yang namanya perusahaan tuh punya struktur organisasi, punya job desk gitu kan, ada divisi HRD minimum kan pasti kan. Perusahaan seperti itu loh gitu. Itu yang harus dipelajari dulu karena kan ISO ini nge-link antara sebuah standar yang mereka persyaratkan dengan bagaimana perusahaan tuh bisa memenuhi standar tersebut gitu kan. Dan aplikasinya kan luas. Jadi ya ilmunya juga harus luas sih gitu. Jadi harus banyak research, harus banyak baca, itu paling membantu. Baik, berarti untuk arahannya lebih ke banyak research, mau out of the box, lebih kepo, tapi pada umumnya wajar jalannya ya sewajarnya ya. Bukan yang kurang ajar. Oke, dan kuncinya sabar. Aduh sabar, itu harus banget nih. Harus banget. Oke, kita udah di penghujung acara podcast kita pada hari ini. Mungkin sedikit conversation hari ini udah cukup menjelaskan nih tips and trick yang baik menjadi seorang konsultan tuh seperti apa. Jadi ada gambaran untuk teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih kepo seputar Robert atau seputar konsultan atau ISO-nya, boleh komen di Instagram kita di Robert & Associates, dan untuk di komen YouTube juga boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.